Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reda Fradia dengan NIM 20059992 dari Prodi Manajemen Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan ke-10 dan pertemuan ke-11 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, materi pada pertemuan ke-10 yaitu berjudul Aplikasi Sistem Informasi di Fungsi-Fungsi Organisasi. Aplikasi sistem informasi di fungsi-fungsi organisasi. Sistem-sistem organisasi fungsional adalah sistem informasi di fungsi-fungsi organisasi yang memanfaatkan basis data untuk pelaporan-pelaporan manajemen. Sistem-sistem informasi manajemen fungsional ini terdiri dari satu sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, sistem informasi keuangan, serta sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi atau SIA. Sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi yang merubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya. Tujuan sistem informasi akuntansi yaitu mendukung operasi-operasi sehari-hari, mendukung pengambilan keputusan manajemen, memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban. Siklus akuntansi menunjukkan prosedur akuntansi dari sumber data sampai ke proses pencatatan atau pengolahan akuntansinya. Siklus akuntansi merupakan prosedur yang juga berfungsi sebagai penghubung antara fungsi-fungsi di organisasi. Siklus-siklus akuntansinya yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran kas, siklus konversi, siklus manajemen sumber daya manusia, serta siklus buku besar dan pelaporan keuangan. Selanjutnya ada sistem informasi pemasaran atau SIMPEM. Sistem informasi pemasaran adalah sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan pemrosesan transaksi yang dibutuhkan untuk penyelesaian aktivitas pemasaran seperti manajemen penjualan, advertising, dan promosi. Sistem informasi pemasaran mempunyai komponen, yaitu pertama ada komponen output. Kelima kelompok output ini dikenal dengan 4P dan 1 integration, yaitu 4P-nya terdiri dari produk, place, promotion, dan price. Komponen ini berfungsi untuk mendukung semua tingkatan manajemen pemasaran. Lalu, ada komponen model yang digunakan untuk menghasilkan laporan untuk keperluan anggaran operasi, strategi penentuan harga produk, evaluasi produk baru, pemilihan lokasi fasilitas, evaluasi penghapusan produk lama, penunjukan salesman, penentuan rute pengiriman yang paling optimal, pemilihan media iklan yang paling efektif, dan persetujuan kredit. Lalu ada komponen input, data dari sistem informasi pemasaran yang diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber data pemasaran eksternal disebut juga dengan data pesaing, industri, aturan-aturan pemerintah. Sumber internal yaitu data keuangan yang didapat dari basis data akuntansi dan data non-keuangan yang didapat dari riset pemasaran. Yang ketiga ada sistem informasi produksi atau SIMPRO. Sistem informasi produksi adalah sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan penyelesaian proses manufaktur. Terdiri dari dua macam, yaitu pertama ada sistem produk fisik. Sistem fisik yang mengendalikan alat-alat produksi atau PCS, Production Control System, yang terdiri dari CAD, CAM, robot, dan CIM. Lalu, yang kedua ada sistem informasi produksi yang menghasilkan informasi kepada manajer di fungsi produksi. Komponen-komponen dari sistem informasi produksi ini ada 3, yaitu komponen output yang berisi informasi proses produksi yang menunjukkan kejadian-kejadian selama proses produksi berlangsung.
Ada informasi sediaan menunjukkan status dari bahan mentah, barang dalam proses, dan sediaan jadi. Lalu ada informasi kualitas produk yang menunjukkan informasi yang berhubungan dengan penanganan kualitas selama proses produksi. Lalu ada informasi biaya produksi yang berhubungan dengan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi meliputi informasi tentang biaya pemakaian bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung, dan lain-lainnya. Lalu ada komponen model, yang beberapa model digunakan di sistem informasi produksi ini, antara lain ada model matematis titik pemesanan kembali, yaitu reorder point. Lalu ada model matematis pemesanan kuantitas ekonomis, yaitu EOQ, dan model matematis perencanaan kebutuhan material MRP. Lalu selanjutnya ada komponen input yang terdiri dari dua sumber, yaitu sumber data produksi eksternal, disebut juga dengan production intelligent data. Data produksi eksternal berhubungan dengan data dari lingkungan luar seperti pemasok, serikat pekerja, dan pemerintah. Sumber data internal dapat terdiri dari dua bagian, yaitu data keuangan dan data non-keuangan. Data keuangan dapat diambilkan dari basis data akuntansi. Data produksi non-keuangan diperoleh melalui riset produksi, misalnya data standar melakukan produksi seperti standar waktu, tenaga kerja, pemakaian mesin, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada sistem informasi keuangan atau SIMKEU. Sistem informasi keuangan atau Financial Information System adalah sistem informasi yang mendukung manajer keuangan dalam mengatur keuangan bisnis serta alokasi dan kontrol terhadap sumber daya keuangan. Komponen sistem informasi keuangan SIMKEU ada 3, yaitu komponen output. 7 macam kelompok output dapat dihasilkan oleh sistem informasi keuangan, yaitu informasi tentang forecast keuangan, modal kerja, investasi, pendanaan atau financing, budget modal atau capital budgeting, kinerja keuangan atau financial performance, anggaran keuangan atau financial budget. Lalu ada komponen model, yang beberapa model digunakan di sistem informasi keuangan, misalnya model matematis portofolio optimal untuk analisis investasi, model-model net present value, nilai sekarang bersih atau payback period, periode pengembalian, dan internal rate of return, tingkat kembalikan. Maaf, diulangi, dan internal rate of return, tingkat kembalikan internal, yang digunakan untuk analisis capital budgeting. Lalu yang ketiga ada komponen input yang terdiri dari dua sumber, yaitu sumber internal yang merupakan data keuangan dan data non-keuangan. Sumber eksternal financial intelligence data seperti data pasar modal, pasar uang, dan pemerintah. Selanjutnya, ada sistem informasi sumber daya manusia atau SIM-SDM. Sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System merupakan sistem informasi yang digunakan untuk membantu kegiatan manajer di fungsi atau departemen personalia, mendukung aktivitas manajemen seperti pengrekrutan, seleksi, dan penerimaan, penempatan dan penilaian performa, serta pelatihan dan pengembangannya. Komponen sistem informasi sumber daya manusia yaitu ada 3. Pertama ada komponen output. 6 macam kelompok output dapat dihasilkan oleh sistem informasi sumber daya manusia, yaitu informasi tentang perencanaan tenaga kerja, pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen, pengelolaan tenaga kerja, kompensasi, benefit, dan lingkungan kerja. Yang kedua ada komponen model. Beberapa model yang digunakan misalnya model matematis untuk menghitung gaji, bonus menentukan kompensasi, menentukan besarnya benefit. Model perhitungan gaji merupakan model yang paling sederhana, yaitu setiap gaji karyawan dihitung berupa gaji pokok ditambah dengan gaji variabel. Model kompensasi yang rumit, misalnya adalah model kompensasi yang disebut dengan truth-inducing scheme. Sedangkan model benefit yang sederhana, yaitu definite contribution dan profit sharing. Sampai yang rumit seperti di definite benefit. Lalu yang ketiga ada komponen input yang terdiri dari 3 bagian, yaitu 2 bagian untuk mendapatkan data internal dan 1 bagian untuk mendapatkan data eksternal. Sumber data eksternal SDM disebut dengan Human Resource Intelligence Data.
Komponen input SDM sama dengan komponen input produksi, hanya bedanya jika SDM berhubungan dengan human atau manusia atau pelaku. Selanjutnya ada supply chain management. Supply chain terdiri dari sekumpulan proses yang aliran barang, informasi, dan uang di antara perusahaan-perusahaan dari tingkat raw material sampai produksi tingkat pemakaian, dan akhirnya pada tingkat daur ulang, suatu alat untuk mengoptimalisasi supply chain akan melalui manajemen terintegrasi yang disebut dengan supply chain management, SCM. Sejak SCM terlibat dalam aktivitas antar perusahaan, prosesnya meliputi berbagai fungsi seperti suplai raw material, manajemen produksi, transportasi, manajemen inventory, sistem informasi manajemen atau manajemen inventory SIM. SCM didesain dengan baik menghasilkan net value positif dengan memberikan keuntungan, mengurangi biaya, dan meningkatkan kelangsungan hidup keuangan-keuangan. Keuntungan dari supply chain manajemennya yaitu sumber daya untuk menghasilkan keuntungan termasuk menekan lead time atau respon yang fleksibel pada pelanggan. Lalu ada biaya dapat dikurangi berhubungan dengan keuntungan yang terintegritas. Berbagai jenis informasi seperti pesanan, inventory, atau permintaan pelanggan harus dapat dibagi dan diproses dengan benar. Selanjutnya ada Customer Relationship Management System atau CRM. Customer Relationship Management System merupakan perangkat lunak sistem yang mampu menangkap dan mengintegrasikan data konsumen dari seluruh bagian organisasi, menggabungkan data, menganalisis data, dan kemudian mendistribusikan hasilnya ke berbagai sistem dan metode interaksi dengan pelanggan di seluruh perusahaan. Di dalam suatu organisasi atau perusahaan, kemampuan membangun hubungan dengan pelanggan adalah salah satu kunci keberhasilan yang paling penting. Secara internal, kemampuan di dalam menjalin kerjasama yang efektif berdampak pada peningkatan efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas. Sedangkan secara eksternal, keberhasilan tersebut akan berdampak positif pada stakeholder sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan. Tahapan CRM ada 3, yaitu pertama, acquiring new customers, yang kedua ada enhancing the profitability of existing customers, yang ketiga ada retaining profitable customers to life. Fungsi-fungsi dalam CRM yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan, mengusung falsafah customer oriented, customer centric, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan, membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan, menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna, menangani keluhan atau komplain pelanggan, mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan, membuat informasi holistik tentang informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi pada pertemuan ke-11. Pada pertemuan ke-11, kita akan memahami materi tentang aplikasi sistem informasi di level-level organisasi. Setiap level manajemen melakukan aktivitas yang berbeda, sehingga kebutuhan akan informasi juga berbeda. Maka sistem informasi yang digunakan akan berbeda pula. Jenis informasi yang dibutuhkan berbagai level dalam organisasi berhubungan langsung dengan tingkat pengambilan keputusan manajemen dan struktur keputusannya. Yang pertama, sistem informasi di level organisasi bawah atau operasional, yang mendukung manajer operasi untuk melakukan kegiatannya, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin untuk keperluan mengontrol arus transaksi yang terjadi di organisasi. Jenis sistem informasi di level operasi yaitu ada TPS, Transaction Processing System, dan PCS, Process Control System. Lalu yang kedua ada di level menengah yang digunakan untuk pengendalian dan pengambilan keputusan semi terstruktur. Jenis sistem informasi tersebut yaitu sistem pakar, expert system, jaringan neural buatan GNB, artificial neural network ANN, sistem penunjang keputusan SPK, atau decision support system DSS,
atau Group Support System (GSS), dan Sistem Informasi Geografik (Geographic Information System) (GIS). Lalu yang ketiga ada di level paling atas, digunakan untuk perencanaan strategik dan pemecahan masalah. Jenis sistem informasi ini adalah Sistem Informasi Eksekutif (EIS), Executive Information System atau Executive Support System. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas itu ada Sistem Pakar Expert System. Sistem pakar adalah sistem informasi yang berisi dengan pengetahuan dan pakar sehingga dapat digunakan untuk konsultasi. Manfaat sistem pakar yaitu selalu tersedia di organisasi di mana belum tentu pakar tersebut selalu berada di tempatnya. Yang kedua, dapat mengingat dan menyimpan pengetahuan yang sangat tidak terbatas dan kenal lelah. Lalu yang ketiga, lebih cepat dan lebih konsisten. Cara kerja sistem pakar ada dua, yaitu pengetahuan dalam sistem pakar diwakili aturan-aturan yang dihubungkan membentuk diagram pohon. Aturan-aturan tersebut oleh inference engine diproses dengan dua proses, yaitu yang pertama ada cara forward reasoning atau forward chaining. Cara forward reasoning atau forward chaining di mana aturan-aturan diperiksa satu persatu urut mulai dari muka, forward-forward untuk memastikan bahwa aturan tersebut dalam kondisi benar. Yang kedua, ada cara backward reasoning atau backward chaining, di mana aturan akan dianggap sebagai suatu masalah atau hipotesis yang akan diselesaikan permasalahannya. Inference akan memeriksa aturan mulai dari aturan-aturan terakhir yang memberikan hasil. Komponen sistem pakar. Pertama, ada user interface, yaitu media yang digunakan untuk berhubungan dengan input, menerima data dan pertanyaan konsultasi, dan output, menjawab pertanyaan dengan pemakainya. Lalu ada inference engine, software sistem pakar yang mengevaluasi aturan-aturan yang disediakan oleh basis pengaturan dengan urutan-urutan tertentu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pemakai sistem dan konsultasi dari pemakai. Yang ketiga ada knowledge base, basis pengetahuan. Dibentuk aturan-aturan yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Pengetahuan yang disimpan dalam basis pengetahuan diambil dari pengetahuan para pakar. Kelebihan dan kekurangan sistem pakar. Kelebihan sistem pakar yaitu pertama ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Jawaban yang diberikan sistem pakar konsisten dan logis. Yang kedua ada memberikan solusi yang tepat. Yang ketiga pelayanan konsumen lebih baik. Yang keempat menyimpan pengetahuan di dalam organisasi. Lalu ada kekurangan sistem pakar yaitu hanya dapat menangani pengetahuan yang konsisten, tidak dapat menangani hal yang bersifat judgmental dan subjektif. Format basis pengetahuan terbatas hanya dalam bentuk statement if then. Sistem pakar sulit dan mahal untuk dikembangkan dan dirawat dengan baik. Lalu selanjutnya ada jaringan neural artifisial. Jaringan neural artifisial atau artificial neural network merupakan jaringan buatan yang mencoba meniru jaringan neural manusia. ANN banyak digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan, prediksi kapan saham dijual atau dibeli, dan memprediksi ranking dan obligasi dan sebagainya. Lalu, ada sistem penunjang keputusan, Decision Support System, yang merupakan suatu sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi yang interaktif bagi manajer dan praktisi bisnis selama proses pengambilan keputusan. DSS merupakan sistem informasi untuk membantu manajer level menengah untuk proses pengambilan keputusan setengah terstruktur supaya lebih efektif dengan menggunakan model-model analitis dan data yang tersedia. Tujuan dari DSS yaitu membantu manajer mengambil keputusan setengah terstruktur yang dihadapi oleh manajer level menengah, membantu atau mendukung manajemen mengambil keputusan bukan menggantikannya, meningkatkan efektivitas manajer dalam pembuatan keputusan dan bukan peningkatan efisiennya. Lalu ada komponen DSS. Itu pertama ada dialog manajemen, yaitu komponen untuk berdialog dengan pemakai sistem, model manajemen, yaitu komponen yang merubah data menjadi informasi yang relevan, dan data manajemen, yaitu komponen basis data yang terdiri dari semua basis data yang dapat diakses, komponen teknologi yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, dan komponen kontrol. Selanjutnya,
Ada sistem penunjang keputusan grup, SPKG. Sistem penunjang keputusan grup atau Group Decision Support System, GDSS, adalah SPK yang digunakan oleh beberapa pengambil keputusan bersama-sama secara grup. Agar lebih efektif, SPKG harus mempunyai karakteristik khusus, yaitu fasilitas fisik. Fasilitas fisik, khususnya ruang konferensi yang dilengkapi dengan jaringan perangkat keras komputer, multimedia, dan display yang dirancang sedemikian rupa untuk mendukung kolaborasi grup. Lalu ada perangkat lunak yang digunakan juga harus dirancang khusus untuk memungkinkan tiap-tiap peserta berpartisipasi dan berkolaborasi untuk mendapatkan keputusan bersama. Lalu ada teknik pengambilan keputusan, yaitu dapat berupa teknik brainstorming dan teknik grup nominal. Lalu selanjutnya ada sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif (SIE) atau Executive Information System (EIS) adalah sistem informasi yang digunakan oleh manajer tingkat atas untuk membantu pemecahan masalah yang tidak terstruktur (unstructured). Adapun perbedaan dari SIE dan SPK, yaitu SIE berada di level atas atau level strategik, dan SPK berada di level menengah atau level taktis. Lalu SIE digunakan oleh manajer atas, sedangkan SPK lebih digunakan oleh manajer menengah. SIE digunakan untuk keputusan tidak terstruktur, sedangkan SPK untuk keputusan semi-terstruktur. SIE untuk permasalahan-permasalahan perencanaan dan perumusan strategik, sedangkan SPK untuk membantu permasalahan-permasalahan tertentu. SIE kurang atau menggunakan model-model analitikal, sedangkan SPK lebih menggunakan model analitikal. SIE banyak menggunakan data eksternal, sedangkan SPK lebih banyak menggunakan data internal. Karakteristik SIE yaitu dirancang untuk eksekutif puncak, menggunakan data internal dan eksternal untuk pemecahan tidak terstruktur, untuk membantu perencanaan dan perumusan strategik, digunakan secara online dan eksekutif, mempunyai kemampuan untuk mengambil dan menyaring data, mempunyai kemampuan untuk mengambil dan menggali data sampai ke data terkecil, harus mudah digunakan, serta menggunakan teks, grafik, dan tabel yang mudah dicerna. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Presentasi materi pertemuan ke-10 dan yang ke-11. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.